Lalu kenapa ya, Indonesia itu kok sulit untuk menjadi macan Asia? Apa bisa Indonesia menjadi macan Asia? Jawabnya adalah, tentu bisa. Perlu diingat bahawa Indonesia masih mempunyai keunggulan tersendiri dengan kekayaan alamnya, dan harus bisa membangun hilirisasi, supaya bisa cepat setara dengan negara-negara lain yang mendapat status macan Asia. Apa? Macan Asia? Wow, keren banget nih kedengarannya. Hai teman-teman, ketemu lagi di channel Carlos Monitoring. Mari kita cari dulu asal-muasal istilah macan Asia. Merujuk istilah macan Asia, itu lebih ditujukan kepada negara-negara yang mengalami lonjakan ekonomi pesat dari tahun 1960-an hingga tahun 1990-an. Dengan melalui industrialisasi yang kuat, yang berorientasi ekspor dan pertumbuhan berkelanjutan dalam waktu singkat, yang diawali dengan investasi pendidikan dan keterampilan, pembangunan infrastruktur, stabilitas sosial dan politik yang terkendali, keterbukaan pada teknologi dan inovasi. Maka negara-negara yang mempunyai kemampuan pertumbuhan ekonomi yang pesat melalui industrialisasi tersebut, disebut sebagai negara macan Asia. Negara-negara tersebut ada 4 yang disebut sebagai macan Asia, yaitu negara Korea Selatan, Taiwan, Hong Kong, dan Singapura. Lalu kenapa ya, Indonesia itu kok sulit untuk menjadi macan Asia? Apa bisa Indonesia menjadi macan Asia? Jawabnya adalah, tentu bisa. Apa Indonesia tidak memiliki kekayaan alam ya, sehingga sulit untuk menjadi macan Asia? Wow, jangan salah. Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah dan sangat beragam. Ya, tapi kenapa yang menjadi macan Asia justru negara-negara yang lebih kecil secara luasan area atau negara-negara yang sumber daya alamnya jauh lebih kecil dari Indonesia? Seperti Singapura, Korea Selatan, Hong Kong dan Taiwan itu semua sudah menjadi negara-negara macan Asia duluan. Loh, kok di situ ada Hong Kong? Kenapa bukan Tiongkok atau Cina? Bukannya Hong Kong itu bagian dari negara Cina? Kita flashback sebentar, bahwa penyerahan kedaulatan atas Hong Kong dari Britania Raya kepada Republik Rakyat Tiongkok, baru diserahkan pada tanggal 1 Juli tahun 1997. Tapi sebelum Hong Kong diserahkan ke Tiongkok, masing-masing baik Hong Kong maupun Tiongkok merupakan negara sendiri-sendiri yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang sama-sama pesat. Kalau Tiongkok atau Cina nggak usah ditanya, Cina sudah lama dan lebih duluan menjadi macan Asia modern, dan Cina sudah menjadi kekuatan ekonomi dunia. Cina adalah negara besar, yang memiliki sumber daya alam besar. Sumber daya manusianya tidak hanya jumlahnya yang besar, tapi Cina juga memiliki sumber daya manusia yang unggul. Adapun Tiongkok atau Cina yang memang sering dianggap sebagai salah satu macan Asia modern, meskipun secara historis tidak termasuk dalam 4 macan Asia, yaitu negara Korea Selatan, Taiwan, Hong Kong, dan Singapura tersebut. Namun, Tiongkok sejak tahun 1980-an telah berkembang menjadi kekuatan ekonomi global yang luar biasa. Bahkan hingga saat ini Cina menjadi kekuatan ekonomi raksasa. Hal itu terjadi sejak pelaksanaan reformasi ekonomi. Di bawah kepemimpinan Deng Xiaoping, ekonomi Tiongkok tumbuh pesat berkat kebijakan-kebijakan yang pro-pasar. Industrialisasi secara besar-besaran terus dilakukan dan dikembangkan, dan pembangunan infrastruktur yang terus-menerus secara merata di semua bagian negara tersebut. Tiongkok atau Cina kini memiliki kekuatan ekonomi terbesar di dunia dan menjadi pusat manufaktur global, yang menjadikannya pantas disebut sebagai kekuatan ekonomi Asia atau macan Asia modern. Jadi, meskipun Tiongkok secara teknis bukan bagian dari 4 macan Asia di awalnya, status ekonomi dan pengaruh globalnya negeri tirai bambu hingga saat ini membuatnya sering disebut sebagai salah satu macan Asia baru, atau bahkan kekuatan ekonomi utama di Asia. Nah, itulah Cina. Lalu berkaitan dengan keempat negara-negara yang disebut sebagai macan Asia, yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat dan berhasil mengembangkan ekonomi industri yang kuat sejak tahun 1960-an hingga tahun 1990-an itu mempunyai kekuatan ekonomi yang ditunjang oleh pola atau bidang yang berbeda-beda. Misalnya seperti Korea Selatan, di mana Korea Selatan berhasil mentransformasi ekonominya dari negara agraris menjadi salah satu pusat teknologi dan manufaktur global, dan sangat kuat di dalam pertumbuhan dan pengembangan industri otomotif, elektronik, dan teknologi. Terutama perusahaan seperti Samsung, LG, dan Hyundai, dan terbukti hal itu sangat kuat di pasar internasional. Lalu ada Taiwan. Taiwan dikenal dengan sektor teknologi dan manufakturnya yang maju, khususnya di bidang semikonduktor. Seperti perusahaan Taiwan Semiconductor Manufacturing Company atau TSMC, adalah salah satu perusahaan semikonduktor terbesar di dunia dan menjadi pilar ekonomi Taiwan yang berkembang pesat. Selanjutnya ada Hong Kong. Hong Kong berkembang menjadi pusat keuangan dan perdagangan internasional. Dengan kebijakan perdagangan bebas dan infrastruktur yang sangat baik, Hong Kong menjadi pusatnya bisnis global. Hong Kong sebagai pusat keuangan global Tiongkok,
Hong Kong sebagai pusat perdagangan internasional dan shipping internasional atau tempat pengiriman atau pengapalan internasional, dan itu menjadi pintu masuk utama ke ekonomi Tiongkok. Yang keempat, negara Singapura, di mana Singapura mengembangkan diri sebagai pusat keuangan, perdagangan, dan logistik global. Negara Singapura memiliki infrastruktur yang sangat maju, pemerintahan yang efisien, serta lingkungan bisnis yang kondusif sehingga menarik banyak investasi asing. Nah, keempat negara ini dikenal sebagai empat macan Asia atau empat naga Asia. Keempat negara ini mengalami pertumbuhan ekonomi yang luar biasa karena kebijakan industri yang sangat agresif, di mana investasi dalam pendidikan dan teknologi, serta stabilitas politik yang relatif baik. Selain itu, beberapa negara lain di Asia seperti Vietnam dan India juga dianggap sebagai kekuatan ekonomi yang sedang berkembang pesat dan disebut sebagai macan Asia baru. Namun, mereka masih belum dianggap mencapai status yang sama dengan keempat negara macan Asia yang saya sebutkan di awal tadi, yaitu Korea Selatan, Taiwan, Hong Kong dan Singapura. Meskipun pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi dari negara Vietnam dan India juga sangat signifikan. Nah, lalu bagaimana perbandingan posisi kekuatan ekonomi Indonesia dari berbagai aspek? Bila dibandingkan dengan keempat negara-negara macan Asia tadi, apakah Indonesia bisa menjadi macan Asia yang kelima? Kalau dilihat dari kekuatan-kekuatan dari berbagai aspek, kelihatannya Indonesia akan sulit untuk menandingi keempat negara macan Asia tadi. Sulit untuk menandingi kekuatan keempat negara macan Asia bukan berarti tidak bisa. Kesempatan Indonesia untuk menjadi negara macan Asia tentu terbuka lebar, tapi tenang, Indonesia masih memiliki keunggulan tersendiri. Apa itu? Ingin tahu ya? Baik, dibandingkan dengan negara-negara yang dijuluki di macan Asia, seperti Korea Selatan, Taiwan, Hong Kong, dan Singapura, Indonesia memiliki tantangan dan keunggulan tersendiri. Kita kupas ya perbandingan posisi Indonesia dengan negara-negara macan Asia dari berbagai aspek. Yang pertama adalah perbandingan dari sisi perekonomian dan struktur industri. Negara-negara macan Asia memiliki struktur industri yang maju dan beragam, terutama di sektor teknologi tinggi, manufaktur, dan jasa keuangan. Korea Selatan dan Taiwan, misalnya, adalah pemimpin di industri semikonduktor, elektronik, dan otomotif. Sementara Hong Kong dan Singapura adalah pusat keuangan dan perdagangan global, sedangkan ekonomi Indonesia lebih berbasis pada sumber daya alam, seperti tambang dan perkebunan. Memang di Indonesia sektor industri sedang berkembang, namun masih banyak bergantung pada sektor primer, seperti pertanian dan pertambangan. Adapun upaya hilirisasi yang sedang dilakukan oleh pemerintah Indonesia saat ini, itu belum memiliki keunggulan yang kuat dalam hal teknologi tinggi seperti keempat negara macan Asia. Yang kedua adalah perbandingan dari sisi pendidikan dan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Negara-negara macan Asia ini memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dan investasi besar dalam pengembangan keterampilan teknologi dan inovasi. Dan SDM yang berkualitas tinggi itu mendukung perkembangan industri yang kompleks dan berteknologi tinggi. Sedangkan Indonesia masih menghadapi tantangan dalam hal kualitas pendidikan dan disparitas atau kesenjangan antar daerah. Kualitas SDM Indonesia di bidang teknologi dan sains masih tertinggal jauh dari keempat negara-negara macan Asia. Meskipun pemerintah terus berupaya meningkatkan pendidikan vokasi dan keterampilan teknologi. Yang ketiga adalah perbandingan dalam hal infrastruktur. Negara-negara macan Asia memiliki infrastruktur yang sangat maju, mulai dari transportasi, energi, hingga telekomunikasi. Infrastruktur yang efisien jelas sangat mendukung efisiensi ekonomi dan mendukung daya saing global, sedangkan infrastruktur Indonesia masih dalam posisi berkembang, namun masih belum seefisien negara-negara macan Asia tadi yang sudah jauh lebih baik, sudah lebih dulu maju dan sangat cepat perkembangannya. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi seperti yang kita lihat dan seperti yang kita rasakan, tantangan geografis dan anggaran masih menghambat pemerataan, masih menjadi hambatan untuk efisiensi infrastruktur dan kemajuan pembangunan infrastruktur. Yang keempat adalah perbandingan daya saing dan inovasi. Negara-negara macan Asia memiliki daya saing yang tinggi di pasar global, terutama di sektor teknologi dan inovasi. Negara-negara macan Asia tersebut sering menempati peringkat atas dalam indeks inovasi global karena investasi yang besar dalam penelitian dan pengembangan. Istilahnya adalah RD atau Research and Development. Sedangkan Indonesia masih tertinggal dalam hal inovasi dan daya saing global. Research Development dan inovasi masih kurang berkembang. Meskipun pemerintah sudah mulai mendukung lebih banyak inisiatif dalam industri teknologi dan startup. Yang kelima adalah dalam hal kemudahan berbisnis dan regulasi. Nah ini nih, negara-negara macan Asia dikenal sebagai tempat yang sangat ramah bagi bisnis dengan regulasi yang efisien dan birokrasi yang minim. Tidak serumit di Indonesia. Seperti Singapura khususnya, sering menduduki peringkat atas dalam indeks kemudahan berbisnis. Sedangkan Indonesia menghadapi tantangan dalam hal regulasi dan birokrasi yang kompleks. Berbisnis di Indonesia itu banyak aturan, berbisnis di Indonesia itu banyak step-stepnya yang harus dilakukan, banyak meja-meja yang harus dilewati. Sekarang sudah agak mending sedikit.
Ya, meski sudah ada reformasi untuk memudahkan investasi, perizinan dan regulasi, tapi masih saja ada hal-hal yang bisa menjadi hambatan yang memperlambat pertumbuhan ekonomi. Yang keenam adalah perbandingan dalam hal kesejahteraan masyarakat. Di negara-negara macan Asia, tingkat pendapatan per kapita dan standar hidup umumnya tinggi. Negara-negara macan Asia telah mencapai kesejahteraan yang lebih merata dengan standar kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial yang jauh lebih baik dibandingkan dengan Indonesia. Sedangkan di Indonesia tingkat pendapatan per kapita masih lebih rendah, dan ada ketimpangan yang signifikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Walaupun pemerintah Indonesia terus melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun tantangan sosial dan ekonomi masih cukup besar. Itulah yang saya sampaikan tadi, bahwa Indonesia masih sulit untuk menjadi macan Asia, padahal secara keseluruhan, Indonesia memiliki potensi yang besar untuk menjadi macan Asia, terutama dari segi kekayaan sumber daya alam dan populasi yang besar. Namun, untuk mencapai posisi yang setara dengan negara-negara macan Asia, itu tidaklah mudah. Indonesia perlu melakukan percepatan di bidang industrialisasi, pendidikan, infrastruktur, teknologi, dan inovasi, serta menyelesaikan kendala-kendala birokrasi dan regulasi agar lebih kompetitif di pasar global. Perlu diingat bahawa Indonesia masih mempunyai keunggulan tersendiri dengan kekayaan alamnya, dan harus bisa membangun hilirisasi, supaya bisa cepat setara dengan negara-negara lain yang mendapat status macan Asia. Kalau perlu, Indonesia harus bisa lebih unggul dibandingkan dengan keempat negara-negara macan Asia tersebut. Dan kita akan membahas apa saja keunggulan yang dimiliki oleh Indonesia minggu depan. Demikian kami Cak Tok Carlos dan Pak Cik Indo mohon undur diri. Terima kasih.